Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Anime Boruto episode 233 berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru yang akan siaran 23 Januari 2022. Dengan Kawaki ditambahkan ke tim 7 yang baru, mereka telah ditugaskan ke misi pengawalan untuk Tono Katasuki dari tim alat ninja ilmiah. Katasuki telah diundang untuk menghadiri upacara di negara air. Boruto sebelumnya mengunjungi negara air, tepatnya saat dia sedang melakukan karya wisata sekolah selama hari-harinya di Akademi Ninja. Boruto menantikan untuk bertemu dengan Karatachi Kagura yang merupakan seorang ninja dari desa Kirigakure, sekaligus merupakan seseorang yang berteman dengannya saat itu. Saat ini Kagura menjabat sebagai kepala penjara yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Untuk melewatkan waktu antara istirahat saat dalam misi, Boruto memutuskan untuk mengunjungi Kagura. Namun, klan yang menyimpan dendam melawan negara air mulai memobilisasi di belakang layar upacara yang megah di sana. Tentu saja karakter Kagura sepertinya sangat penting, di mana Kagura sebelumnya pernah muncul. Kagura menjadi peran sampingan yang kemungkinan juga muncul saat Boruto remaja. Lalu apa saja fakta dan prediksi untuk Kagura? Dilansir dari dunianime17blogspot.com, inilah fakta dan prediksinya. 1. Pewaris pedang Hirame Karei. Kagura merupakan salah satu pewaris pedang yang diturunkan langsung dari tangan pendekar pedangnya, yaitu Chojuro yang saat ini menjadi Mizukage. Chojuro sangat mempercayai bakat dan kepribadian dari Kagura. 2. Cucu Mizukage keempat, Karatachi Yagura. Sekilas memang sangat terlihat secara jelas kemiripan dari wajah Kagura dan Yagura. Ternyata memang benar, dia merupakan cucu dari Yagura yang merupakan Mizukage ketiga. Hal ini membuat Kagura merasa sangat bersalah di masa sekarang, karena di masa lalu saat kepemimpinan Yagura, desa Kirigakure masih menjadi desa kabut darah yang melahirkan para mesin pembunuh. Namun masa kelam tersebut telah dihapus pada masa kepemimpinan Mizukage kelima, yaitu Meiterumi. 3. Jenius dalam menggunakan pedang, tapi sulit mengendalikan emosinya. Kagura sangat pandai dalam memainkan sebuah pedang hingga Chojuro ingin mewariskan pedang Hirame Karei. Namun Kagura sulit untuk mengendalikan emosinya ketika telah menghunuskan pedangnya. Itu terlihat ketika Kagura bertarung pertama kali melawan Uzumaki Boruto. 4. Memiliki masa lalu yang kelam. Kagura memiliki masa lalu yang kelam. Dirinya pernah lepas kendali di waktu latihan dan hampir membunuh rekannya sendiri yang menjadi lawannya. Tapi di saat itu, Shizuma berhasil menggagalkan aksi dari Kagura tersebut, tentunya dengan menggunakan tubuhnya sebagai korban dari tebasan pedang Kagura. 5. Anggota ketujuh dari 7 pendekar pedang yang baru karena dipengaruhi oleh Shizuma. Kagura selalu merasa bersalah dan bimbang kepada Shizuma karena merasa bersalah pada masa lalu. Shizuma memanfaatkan rasa bersalah Kagura untuk mengajaknya mewujudkan misi membuat Kirigakure menjadi desa kabut berdarah kembali. Shizuma bersama teman-temannya berhasil mendapatkan 7 pedang pusaka dan kemudian mengajak Kagura yang telah mewarisi pedang Hirame Karei. Lalu dia menjadi anggota ketujuh pendekar pedang generasi baru. Kagura menuruti ajakan dari Shizuma, namun Chojuro, Boruto dan teman-temannya datang untuk menghentikan pemberontakan tersebut. 6. Calon Mizukage. Dari poin sebelumnya menjelaskan bagaimana Kagura sedang membenahi diri, namun di pratinjau terbaru, Kagura menjabat sebagai kepala penjara. Ini merupakan jabatan dan pekerjaan yang bagus bagi Kagura. Dan bocoran terbaru membagikan beberapa dari anggota 7 pendekar pedang yang baru akan bergabung membantu Kagura. Artinya Kagura bisa menjadi pemimpin dan mengubah orang di sekitarnya. Jika nanti Kagura menjadi Mizukage, tentu kemampuannya dipastikan akan memenuhi syarat. Prediksinya tentu kemungkinan Kagura akan menjadi Mizukage ke-7 atau Mizukage ke-8. Untuk Boruto episode 233 berjudul Mobilisasi Tim 7 yang baru, episode ini akan dikerjakan oleh Jiwo Animation, dimana memang dari animasi sebelumnya, Jiwo cukup baik dalam setiap grafisnya.
Meskipun tidak sebanding dengan Pierrot, tentu untuk cerita di negara air akan nampak cukup bagus ke depannya. Setelah membaca manga Boruto chapter 66, tentu kalian merasa terkejut. Pasalnya adegan terakhir menampilkan Borushiki benar-benar ditusuk oleh Kawaki. Tentu saja di akhir chapter terdapat lubang di dada Boruto. Ini tentu membuat fans bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya pada tubuh Boruto? Inilah beberapa prediksi mengenai keadaan Boruto di chapter 67. 1. Kekuatan khusus Momoshiki. Tentu saja Momoshiki adalah seorang Otsutsuki dengan kemampuan yang beragam. Bahkan Momoshiki terkenal karena bisa menghentikan waktu. Kita tidak tahu kemampuan apa yang belum dikeluarkan Momoshiki. Jelasnya ada kemungkinan Momoshiki masih memiliki kemampuan lain yang unik. Misalkan saja kemampuan regenerasi. Kemampuan ini telah beberapa kali diperlihatkan. Ketika Boruto terluka, maka tubuh Boruto bisa memulihkan diri berkat kemampuan karma Momoshiki. Paling ekstrim, saat tangan Boruto dipatahkan oleh Otsutsuki Shiki. Dalam sekejap tangan yang patah bisa sembuh dengan kemampuan Momoshiki. Jelas saja regenerasi ini mungkin untuk luka yang tidak separah kerusakan organ dalam. Tapi mungkin Momoshiki mempunyai teknik penyembuhan sejenis Byakugo. Jika nyatanya karma Momoshiki bisa menyembuhkan seperti Byakugo, lubang di dada Boruto akan bisa cepat pulih nantinya. 2. Muncul kekuatan Jogan. Kekuatan Jogan masih menjadi misteri. Bagaimana selama ini Jogan diperlihatkan mempunyai kemampuan khusus, misalkan saja melihat cakra negatif, membuat portal dimensi dan lain-lain. Contoh awal bagaimana Sharingan bisa menggunakan teknik Izanagi. Izanagi adalah sebuah genjutsu yang dapat digunakan oleh para ninja pemilik Sharingan. Ninjutsu ini bisa menulis ulang kenyataan, selayaknya itu adalah ilusi. Jadi orang yang dibunuh bisa saja hidup lagi, tapi mengorbankan cahaya di Sharingannya atau buta. Contoh lain, kita tahu bahwa Rinnegan terkenal dengan teknik Rinne Tensei. Rinne Tensei no Jutsu disebut-sebut sebagai teknik yang harus dibayar dengan nyawa penggunanya. Hal ini karena Rinne Tensei membutuhkan cakra yang sangat besar agar bisa digunakan untuk menghidupkan kembali seseorang. Rinne Tensei juga merupakan kinjutsu khas dari pengguna Rinnegan. Lalu apa hubungannya? Tentu karena sama-sama berasal dari dojutsu. Mungkin teknik menulis ulang kenyataan atau menghidupkan orang juga bisa dilakukan mata Jogan. Misteri Jogan tentu belum ada yang tahu, tapi kemampuan Jogan untuk melawan hukum kematian bisa saja terjadi. 3. Boruto sudah menanamkan karma kepada orang lain. Seperti yang kita tahu, saat Boruto dan Kawaki berada di monumen ukiran wajah Hokage, mereka sibuk membahas mengenai cara Boruto bisa lolos dari kematian. Kawaki pernah mengatakan bahwa ada satu teori ekstrim. Teori itu mengharuskan Boruto menanamkan karma kepada orang lain. Sehingga saat tubuh Boruto menjadi Momoshiki, kesadaran Boruto akan berada di tubuh orang lain. Dan Boruto bisa bangkit dari tubuh orang lain tersebut. Tentu Boruto menolak hal ini, karena Boruto tidak bisa mengorbankan orang lain. Namun Kawaki menyarankan agar Boruto menanamkan karma kepada Kode. Kode yang berhasil bertahan dari proses penanaman karma diduga akan bisa bertahan jika Boruto menanamkan karma kepadanya. Namun mereka tidak yakin cara ini akan berhasil. Jadi kita tidak tahu apakah selama pertarungan Boruto versus Kode sebelumnya bisa saja Boruto sudah menanamkan karma kepada Kode dan suatu saat Boruto akan bangkit di tubuh Kode. Namun selain tubuh Kode, ada orang yang dicurigai bersedia menerima karma dari Boruto. Misalkan saja Sasuke Uchiha. Ini bisa menjelaskan bagaimana saat remaja Boruto memakai jubah dari Sasuke. 4. Menghidupkan Boruto. Menghidupkan orang mati tentu hal yang sudah biasa di anime Naruto dulu. Mungkin saja ada cara baru untuk menghidupkan Boruto. Selain menggunakan dojutsu, pastinya cara lain bisa digunakan. Misalkan saja Nenek Chiyo. Ia adalah ninja yang menguasai jutsu terlarang yang mampu menghidupkan orang yang telah mati, bernama Kiso Tensei. Selain itu, masih banyak teknik yang bisa membuat orang hidup lagi. Jadi pilihannya masih banyak ke depannya. 5. Time skip. Banyak yang menduga bahwa kejadian ini menandakan bahwa Boruto akan segera memasuki time skip. Namun perlu kita ingat bahwa Kode dan Aida belum mati. Jadi akan terasa aneh jika Kode dan Aida belum beres, tapi sudah akan time skip. Namun jika alur cerita dibuat cerita mundur,
mungkin itu bisa saja terjadi, di mana akan banyak adegan flashback ketika terjadi time skip nantinya. Meskipun info resmi belum dibagikan, jelasnya ini mungkin prediksi pribadi kami. Sebelum tahun 2023, akan ada time skip Boruto remaja di versi manga. Tidak sabar untuk menunggunya pastinya. Tapi perlu diingat, chapter 66 menggambarkan bagaimana Naruto marah kepada Kawaki karena berniat membunuh Boruto. Mungkinkah ini bibit awal dari kebencian Kawaki, di mana Naruto yang dia kagumi akhirnya akan membenci Kawaki. Kawaki melakukan semua itu demi Naruto, namun Naruto menentang Kawaki. Ini konflik yang tentu perlu diperhatikan. Bisa jadi ini pemicu Kawaki menjadi karakter yang jahat ke depannya. Kesimpulannya, 5 poin itu hanyalah teori pribadi dan bisa saja salah. Konten ini hanya untuk hiburan semata, dan kalian bisa tinggalkan komentar pendapat kalian sendiri di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.